Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita belajar matematika lagi. Mengubah pecahan biasa menjadi persen atau pecahan desimal menjadi persen atau sebaliknya, ya. Kita mencoba setengah 1/2 dijadikan persen. Nah, persen itu apa? Persen itu per 100. Kalau per 100 berarti penyebutnya ini harus 100. Nah, kalau 2 supaya menjadi 100 dikalikan berapa? Kali 50, ya. Nah, kalau penyebut dikalikan 50, maka pembilang juga dikalikan 50, sehingga hasilnya 50/100. Nah, 50/100 itu adalah 50%, begitu. Nah, sekarang kalau contoh yang lain, ya. 1/4. 1/4 itu kalau dijadikan persen maka harus per 100. Nah, 4 itu supaya menjadi 100 kali berapa? Kali 25. Kalau penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga dikalikan 25. Maka hasilnya 25/100. Kalau 25/100 itu maka menjadi 25%. Nah, itu pecahan biasa menjadi persen. Kalau campuran bagaimana? Kita lihat di sini ya, 1/2 misalnya. Maka dijadikan dulu pecahan biasa. Ini campuran dijadikan pecahan biasa. 2 kali 1 ditambah 1, 3/2. Nah, supaya ini penyebutnya 2, supaya menjadi 100 kali berapa? Kali 50. Yang ini juga dikalikan 50, maka hasilnya 150/100 sama dengan berapa persen? 150%. Nah, contoh lagi, 1/4. Ini pecahan campuran, dijadikan dulu pecahan biasa. 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9. 9/4. Kemudian dijadikan persen. Persen itu penyebutnya harus 100. Supaya menjadi 100, 4 itu dikalikan 25. Maka pembilangnya juga dikalikan 25. Nah, mari kita hitung. 5 kali 9, 40. 5, nyimpen 4 ya. 2 kali 9, 18. 18 ditambah 4 berapa? 22. Nah, maka persennya menjadi 225%. Nah, anak-anakku, kita akan coba menjadikan pecahan biasa ke persen dengan cara lain. Misalnya 1/4 dijadikan persen itu berapa? Maka caranya 1/4
kali 100%. Nah, kita bagi 100 ini dibagi 4 berapa? 25. Yang 4 dibagi 4 1. Maka di sini hasilnya 25. 1 kali 25 25. Nah, maka 1/4 itu 25%. Contoh lagi ya. Kita coba 1/2 atau setengah. Itu berapa persen gitu ya. Nah, 1/2 ini kali 100%. 100 dibagi 2 berapa? 50. Yang 2 dibagi 2 1. Maka hasilnya 1 kali 50 50%. Kalau campuran misalnya ya, campuran misalnya 1/2/5. Libur li 1/2/5 sama dengan berapa persen? Pertama, yang campuran ini dijadikan pecahan biasa. 1 kali 5 5 ditambah 2 7 7/5. Kemudian 7/5 ini dikalikan 100%. Nah, 100 dibagi 5 berapa? 20 ya. Terus 5 dibagi 5 1. Maka tinggal menghitung saja. 7 kali 2 itu 14 tambah 0 140%. 20 kali 7 140. Maka hasilnya 140%. Sekarang kalau desimal dijadikan persen 0,5. Kalau dijadikan persen berapa? 0,5 itu di belakang koma hanya satu angka. Ini berarti 5/10. Nah, supaya menjadi persen, 10 ini harus jadi 100. Berarti kali berapa? Kali 10. Yang ini yang pembilang juga dikalikan 10. Maka hasilnya 50/100. Berapa? 50%. Contoh lagi 0,35. Nah, di belakang koma ini ada berapa angka? 2 ya. Berarti 35/100. Karena sudah per 100, maka 35/100 itu sama dengan 35%. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya 1,35. Nah, 1,35 ini kalau dijadikan pecahan biasa, karena ini di belakang angka ini 2, maka di sini 100. Yang ini berapa? Maka persennya berapa? 135%. Ini cara merubah desimal menjadi persen. Nah, sekarang kalau persen dijadikan pecahan biasa mudah. 50 ini 100. 50/100 mudah. 20%. Ya 20/100 ini pecahan biasanya. Kalau
persen dijadikan desimal, misalnya ini persen, ini pecahan biasa, kemudian kita jadikan pecahan desimal 50/100, maka seperti kemarin 50 dibagi 100. Nah, atau ini 5, ini per 100, berarti kalau dijadikan desimal begini 0,50. Atau kita coba dengan porok-hapit ya. 50 dibagi 100 tidak bisa ya, tambahin 0. 500 bagi 100 5, jadi 500. 0,5, karena persen maka di belakang koma harus 2 angka, ini kan baru 1 angka, maka ditambah 0 menjadi 0,50. Nah, kemudian yang 20% ya 0,20. Di belakang ini kan belakang koma kan 2 angka, kalau 2 angka berarti per 100. Nah, di sini 20, 0,20. Atau kalau mau dicari dengan porok-hapit bisa saja. 20 dibagi 100 tidak bisa toh. Nah, berapa ini? 2. Ini baru 1 angka di belakang koma, karena persen itu harus per 100, maka harus ditambah 0 di belakangnya ya, menjadi 0,20. Ini cara mengubah persen ke pecahan biasa, kemudian ke desimal. Nah, ini saja dulu untuk pelajaran kali ini, mengubah persen ke pecahan biasa dan ke pecahan desimal. Besok kita lanjutkan lagi. Cukup sekian dari Pak Arif. Semoga sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.